Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitunya tentang manajemen karir sumber daya manusia. Sebelum itu, anggota kelompok kami diantaranya Nadia Ananda Salsabila, Armiza Ulansari, Dinda Kurnia Putri, dan Dira Safira. Oke, lanjut kepada pembahasan yang pertama. Manajemen karir. Pengertian manajemen karir. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat, karir individual, dan kemampuan organisasi dalam merekrut karyawan. Dengan kata lain, sebuah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat ini dengan cara yang paling efektif. Menurut Guter Drake, tahun 1976, manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat karir individual dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen karir. Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen karir menurut Hasto dan Mailan dalam Sunyoto 2013 meliputi hubungan pegawai dan organisasi, personalitas karyawan, faktor-faktor eksternal, politiking dalam organisasi, sistem penghargaan, jumlah karyawan, ukuran organisasi, kultur organisasi, dan tipe manajemen. Selanjutnya, perencanaan karir dalam manajemen. Program manajemen karir meliputi konseling karyawan, melacak pekerjaan, keahlian, dan pengalaman relevan lainnya dari karyawan, menawarkan workshop dalam perencanaan karir dan kehidupan, menekankan penilaian kinerja yang bersifat pengembangan, dan mengadakan pusat penilaian. Aktivitas perencanaan karir sendiri terfokus pada membantu perencanaan karir individu, menyediakan nasihat untuk membantu individu secara efektif berpindah di dalam organisasi, membentuk badaneka urutan pekerjaan atau jalur karir bagi karyawan. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Tujuan dari seluruh program pengembangan karir ini yaitunya untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengembangan karir yang dikemukakan oleh Andrew J. Dubrin, yaitunya yang pertama, membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan, 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai, 3. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka, 4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, 5. Membuktikan tanggung jawab sosial, 6. Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. 7. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. 8. Mengurangi keusangan profesi dan manajerial. 9. Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Dan 10. Menggiatkan suatu pemikiran jarak waktu yang panjang. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan karir secara individual. Yang kedua, pengembangan karir secara organisasional. Pengembangan karir secara individual seperti prestasi kerja, exposure, permintaan berhenti, kesetiaan pada organisasional, mentor dan sponsor, serta kesempatan untuk berkembang. Pengembangan karir secara organisasional. Sebagian besar organisasi mengarahkan program perencanaan karir untuk mencapai tujuan berikut ini. Yang pertama, pengembangan tenaga berbakat yang tersedia secara lebih efektif. Yang kedua, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau karir yang baru. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi atau lokasi geografis.
Selanjutnya, meningkatkan kinerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal, serta peningkatan loyalitas dan motivasi karyawan menyebabkan merosotnya putaran karyawan. Dan yang terakhir, sebuah metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Arah atau jalur pengembangan karir. Yang pertama yaitu enhancement, yaitu pengembangan dan peningkatan melalui pemberian tugas atau assessment secara khusus. Selanjutnya lateral, yaitu pengembangan ke arah samping sesuatu pekerjaan yang lain yang mungkin lebih cocok dengan keterampilannya. Dan vertikal, pengembangan ke arah atas pada posisi yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar. Dan relocation, yaitu perpindahan secara fisik ke unit organisasi lain. Exploration, menjelajah ke arah yang lebih luas lagi kepada pilihan karir di dalam unit organisasi. Realignment, yaitu pergerakan ke arah bawah yang mungkin dapat menfleksikan peralihan prioritas pekerjaan dan karyawan. Selanjutnya, jalur pengembangan karir. Jalur pengembangan karir ini terdiri dari 3. Yang pertama, jalur karir tradisional, di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Asumsi dari tiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju tingkatan kerja yang lebih tinggi. Kedua, jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentetan dari kesempatan-kesempatan horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, jalur karir dual. Jalur karir ini mengakui bahwa spesies teknik dapat dan akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Menurut Hasto Djoko Nurutomo dari Mailen Sugiarto, faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan karir individu di suatu organisasi yaitunya hubungan pegawai dan organisasi, personalia pegawai, faktor eksternal, politicking dalam organisasi, sistem penghargaan, jumlah pegawai, ukuran organisasi, kultur organisasi, dan tipe manajemen. Last but not least, mendesain program pengembangan karir. Desain program pengembangan karir ini akan membantu para manajer dalam membuat keputusan yang kreatif mengenai pengembangan karir para pekerja. Fase dalam mendesain program pengembangan karir ini terdiri dari yang pertama, fase perencanaan, yang merupakan aktivitas menyelaraskan rancangan pekerja dan rancangan organisasi mengenai pengembangan karir di lingkungannya. Yang kedua, fase pengarahan, yang bermaksud untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaannya menjadi kenyataan, yakni dengan memantapkan tipe karir yang diinginkannya dan mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Dan yang ketiga, fase pengembangan. Fase ini adalah tenggat waktu yang diperlukan pekerja untuk memenuhi persyaratan yang memungkinkannya melakukan gerak dari suatu posisi ke posisi yang diinginkannya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.